Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi dan selamat datang kembali di podcast Zawating All About Zakat and Wakaf, podcast milik HMPS, Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINHAS Jember. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alulul Jannah yang akan menemani waktu kita 30 menit ke depan. Nah teman-teman, untuk episode kali ini kita akan ngebahas apa sih? Nah jadi untuk episode kali ini kita akan ngebahas apa sih zakat mal itu? Dan apa sih pentingnya zakat mal untuk kita semua begitu? Terus ada berapa sih macam-macam dari zakat mal itu? Oke, jadi untuk menjelaskan itu semua hari ini kita ditemani oleh tamu spesial kita, yaitu Kak Miftahus Surur dari Demisioner HMPS Mazawal Febi UINHAS Jember angkatan 2019. Nah, Kak Miftah ini dihadirkan untuk menginspirasi kita untuk menjawab semua pertanyaan yang ganjal di pikiran kita, yaitu tentang zakat mal. Oke, baik, kita sapa saja ya Kak Miftah. Halo Kak Miftah. Halo. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Wow, by the way, udah OTW jemput sarjana. Ya, alhamdulillah, itu kan semua melalui proses yang sangat panjang ya. Dan kita tidak bisa melewatinya secara instan begitu. Jadi mungkin langsung saja ya teman-teman, kita akan ngebahas topik hari ini nih. Jadi gini nih Kak Miftah, banyak nih orang-orang kan yang kurang tahu gitu dari pentingnya zakat. Orang-orang itu hanya kadang kan zakat itu wajib, tapi orang-orang tuh nggak tahu gitu loh pentingnya zakat. Jadi menurut Kak Miftah itu mungkin bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman, apa sih pentingnya zakat itu? Bagi saya ya Dek, itu sederhana ya. Untuk apa sih pentingnya berzakat? Zakat selain masuk daripada salah satu rukun Islam, zakat itu juga termasuk tanggung jawab kita semua, bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu kita sesama begitu. Artinya ini merupakan tanggung jawab kita apabila kita sudah mencapai hartanya dan nisabnya juga gitu. Kemudian pentingnya itu ada 4 yang saya ingin tawarkan. Jadi pertama itu terkait kepatuhan kita kepada Tuhan. Ya, kepatuhan kita kepada Allah. Artinya kita sudah tahu bahwa rukun Islam sudah menuliskan bahwa zakat ada di bagian tersebut. Jadi kita kalau mengerjakan zakat tersebut, maka kita sudah jelas kita patuh kepada Tuhan kita begitu. Kemudian yang kedua itu solidaritas sosial. Jadi selain kita menjaga hubungan kita terhadap Tuhan, kita juga menjaga hubungan kita kepada sesama. Kita juga melihat orang-orang di sekeliling kita, apakah dia hidupnya seperti kita ataukah di bawah seperti kita, maka rasa solidaritas kita itu, rasa sosial kita itu harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan apabila sudah mencapai 8 aslaf begitu kan. Kemudian yang ketiga itu pensucian harta dan jiwa. Artinya harta kita itu apabila sudah mencapai nisab, itu jelas ya bahwa harta tersebut ada hak-hak yang harus diberikan kepada mustahik, ya kan? Mustahik begitu. Sehingga semua yang kita miliki, harta kita yang sudah mencapai nisab, itu masih ada bagian-bagian orang yang hak gitu. Maka dari itu kita harus bersihkan, kita berikan gitu. Selain kita juga membersihkan jiwa, kita juga membersihkan harta gitu. Termasuk egois kita, ketamakan kita terhadap harta. Kemudian yang keempat itu pertumbuhan spiritual. Kalau kita sudah menerapkan yang sudah saya sampaikan dari poin-poin tersebut ya, kita juga menambahkan spiritual. Bahwa kita harus yakini apapun yang kita beri semuanya adalah titipan. Apapun yang kita tuangkan, tunaikan, itu semua adalah titipan. Dan kita yakin bahwa semua itu diberikan oleh Tuhan. Begitu untuk pentingnya berzakat bagi saya. Oke, jadi kayak tetap kembali kepada diri kita sendiri gitu ya Kak? Ya. Oke. Nah, kita kan sudah tahu nih pentingnya dari berzakat. Zakat itu kan ada 2 ya Kak ya? Iya. Yang pertama itu zakat fitrah yang dilaksanakan oleh umat Islam pada bulan Ramadan kan? Iya. Nah, untuk yang kedua itu zakat mal gak sih? Zakat mal. Zakat mal itu kayak zakat belanja atau apa yang kita belanja di mal itu dizakatkan apa gimana sih Kak? Zakat mal itu apa sih? Ya baik, jadi kan kalau yang poin pertama terkait zakat fitrah itu sudah jelas ya bahwa zakat yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Ya. Mungkin secara umumnya orang-orang Islam itu tahu terkait zakat fitrah.
Tapi kemudian ketika kita benturkan terkait zakat mal, masih ada keambiguan apa sih zakat mal seperti itu. Jadi zakat mal itu ya secara bahasa, secara etimologis itu suci, membersihkan, kemudian tumbuh, kemudian subur gitu kan. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah atau terminologis, jadi kita memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan sudah dikategorikan dalam Al-Quran yang 8 asnaf tersebut. Mungkin nanti kita bahas di belakang ya. Jadi itu secara sederhana yang kita sampaikan. Karena sudah jelas dalil yang disampaikan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Oke teman-teman, berarti zakat mal itu bukan zakat mal belanja ya. Jadi itu kayak pemberian harta kita, sebagian dari harta kita kepada golongan yang tertentu yang telah kita jelaskan di podcast sebelumnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, hukum dan pentingnya urgensi dari zakat mal sendiri itu apa sih? Oh ya, jadi selain orang-orang pada umumnya itu mengatakan zakat itu wajib, jadi karena kan zakat itu sebagai salah satu bagian daripada rukun Islam, maka hukumnya itu dari berbagai ulama itu mengatakan fardu ain. Artinya fardu ain. Fardu ain itu kan jelas setiap orang itu harus mengeluarkannya begitu. Kemudian dalam Al-Quran perintah zakat dan sholat itu sama-sama pentingnya. Yang saya jelaskan barusan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya sama-sama penting antara hukum memberikan zakat dan hukum sholat begitu. Zakat mal itu ada bedanya ya Kak dari zakat fitriyah? Ada bedanya. Nah kalau zakat fitriyah itu cuma satu macam nggak sih? Ya, maksudnya itu seperti ini. Jadi zakat fitrah dan zakat mal itu beda pengertian. Kalau zakat fitrah itu ya yang jelas dikeluarkan ketika pada bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu kan zakat harta ya, yang diberikan dan dilakukan oleh orang-orang tertentu juga. Perbedaannya itu pada sesi penyalurannya. Kalau zakat mal jelas kan diberikan kepada 8 golongan asnaf yang disebutkan pada episode sebelumnya. Kemudian kalau zakat fitrah itu hanya diberikan kepada 2 orang, fakir dan miskin. Itu perbedaannya yang sangat umum untuk kita ketahui begitu. Oke, jadi gini lagi Kak. Ini kan kalau zakat fitrah itu ya cuma ada satu zakat fitrah satu macam atau ada bercabang-cabang juga? Kan kalau zakat mal itu bercabang-cabang nggak sih gitu loh? Ya kalau itu tergantung. Mungkin lebih jelasnya gitu jenis-jenis dari zakat mal gitu loh Kak. Jenis-jenisnya gitu. Jenis-jenis dari zakat mal ya. Kalau zakat fitrah dulu kan sudah jelas bahwa dari makanan pokok, dan juga ada sekarang itu dari ulama kontemporer itu mengatakan bisa dengan zakat uang apabila substansinya sama begitu kan. Nah, lalu ketika kita fokuskan kepada zakat mal itu ada 8 jenis itu kan. Ada 8 jenis. Yang pertama itu zakat perak dan emas, kemudian ada juga zakat hewan ternak gitu kan ya. Kemudian ada zakat pertanian. Yang keempat itu ada zakat perdagangan. Kemudian zakat rikos yang kelima. Zakat rikos itu seperti harta karun, barang temuan, itu zakat rikos. Ini hadiah juga gak sih Kak? Hadiah itu juga kan temuan kan. Oh iya. Kemudian zakat apa yang ketujuh itu ada zakat investasi. Investasi itu kayak apa ya, kalau di dunia kampus itu kayak sewa kos, kontrakan, itu kan termasuk zakat investasi. Kemudian zakat profesi seperti dosen itu juga termasuk daripada bagian zakat profesi. Itu ya terkait jenis-jenisnya ya, terkait zakat mal kita ketahui. Oke, jadi ini kayak zakat profesi itu kayak dosen, dokter itu juga ada zakat tersendirinya gitu ya Kak ya. Oke. Nah, dari 8 macam itu ada nisabnya masing-masing atau sama semua gitu? Tidak sama. Jadi ada pembagian dan tolak ukur terkait nisabnya dan juga zakatnya gitu. Jadi semuanya itu harus kita baca, harus kita ketahui terkait pengeluarannya, nisabnya begitu kan. Nah, cuman yang ditanyakan yang mana? Kalau kita bahas dari 8 semua itu kan banyak kan ya. Jadi yang sering kita ketemukan itu apa gitu.
Mungkin kita bahas dari nisabnya zakat pertanian nggak sih? Boleh. Oke. Nisab dari zakat pertanian itu berapa? Kalau zakat dari pertanian itu ya, tidak semua pertanian ya. Iya. Itu ada Iya, ada macam-macam. macam-macamnya kan. Oh ya? Ada padi, Iya. ada jagung, kemudian ada gandum. Pokok itu termasuk dari bahan makanan pokok gitu. Makanan Berarti pokok kalau buah-buahan itu nggak termasuk? nggak termasuk. Buah-buahan itu nanti termasuk pada zakat perdagangan. Oh, begitu. Kan makanan pokok, kan bukan makanan pokok. Tapi ada juga tergantung situasi dan kondisi. Kalau semisal di daerah tertentu anggur gitu kan, anggur adalah bagian daripada makanan pokok, itu juga termasuk. Tapi kalau di Indonesia itu kan yang umum ya padi, jagung, kemudian gandum sebagian gitu kan. Nah, kemudian apa yang ditanyakan tadi? Nisabnya dari zakat pertanian. Oh ya, kalau nisab dari pertanian itu ya kita ngitungnya itu ketika hasil panen. Ketika sudah panen itu baru kita bisa menghitung nisabnya. Tapi di zakat pertanian itu ada 2 jenis. Oh ya? Nah, yang pertama itu nisabnya itu zakatnya itu 5% kita keluarkan apabila kita menggunakan air yang menggunakan tenaga kerja, entah itu dari mesin, entah itu dari manusia. Jadi masih ada kesulitan dalam mengaliri alirannya begitu, Bukan dari alam sendiri gitu ya, Kak? bukan dari alam. Nah, kemudian yang kedua ini yang dari alam, jenis yang kedua adalah 10% zakat yang kita keluarkan apabila air yang dialiri itu dari alam, contoh dari hujan, terus dari sungai begitu. Oke, berarti dari cara pengairannya itu tidak kesulitan, jadi itu 10% gitu ya, Kak? Persen. Jadi ternyata juga dimudahkan gitu zakat ya. Iya. Dari seperti itu saja sudah kayak kita tuh diberi kelonggaran antara yang kalau kita kesulitan kita bisa mengurangi dari zakatnya, nisab zakatnya, baru kalau kita tidak kesulitan ternyata ada nisab tersendirinya gitu ya. Iya, ya seperti itulah hukum, mempermudah. Mungkin dari kalau nisab zakat perdagangan nggak? Kalau nisab zakat perdagangan itu ya mencapai nisab dan haulnya. Itu nanti dihitung selama sudah mencapai haul ya, selama 1 tahun itu dihitung berapa berapa hasil yang diperoleh. Kemudian zakat yang dikeluarkan itu sama seperti zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Jadi hampir sama begitu. Nah, ada apa nih nanya dari satu nisab lagi, Kak? Gimana? Oke. Kayak dari nisabnya barang temuan itu mungkin kan teman-teman banyak yang nggak paham gitu, barang temuan seperti apa gitu yang harus kita keluarkan zakatnya gitu. Oh iya. Kalau zakat rikos ya, tahu temuan itu ya. Jadi contohnya seperti ini saja. Ketika kita dalam perjalanan kemudian menemukan gumpalan harta begitu kan. Dan harta itu harta temuan. Nah, kemudian ketika kita ingin zakatkan, maka nisabnya itu 20% dari hasil temuan. Hanya 20%-nya saja begitu. Ini mau nanya satu lagi nih, Kak Mif. Tadi itu kan dari jenis-jenis zakat mal itu kan ada zakat ternak ya. Iya. Oke. Ini zakat ternak mencangkup seluruh hewan yang kita ternak atau emang ditentuin gitu beberapa Jadi tidak semua hewan yang kita pelihara itu ada ukuran untuk kita zakatkan. Jadi ada beberapa kategori hewan secara umumnya yang kita zakatkan ya. Itu contoh dulu ya, ayam. Orang-orang sebelum kita itu banyak kan yang melihara ayam. Tapi ayam itu tidak masuk daripada bagian hewan ternak. Ayam itu nanti masuk daripada bagian perdagangannya. Jadi ketika ayamnya diperdagangkan, maka hasilnya itu termasuk dari hewan perdagangan gitu. Kalau yang masuk zakat peternakan itu unta ya. Kemudian yang kedua itu sapi. Dan yang ketiga itu kambing. Yaitu yang kita ketahui ya. Jadi tolak ukurnya, nisabnya itu sederhana. Kalau unta, kita memelihara unta 5 ekor, maka hasil yang kita keluarkan itu 1 kambing. Jadi 5 ekor unta 1 kambing. 10 ekor unta berarti 2 kambing.
begitu kan? Jadi akan berlipat-lipat ganda nanti. Kemudian yang kedua itu sapi. Nah, sapi itu kalau kita sudah memelihara 30 ekor sapi, maka zakat yang kita keluarkan, jadi 30 ekor itu nisab ya, nisabnya. Itu berarti yang paling sedikit ya. Iya. Kayak baru kita punya 30 ekor baru kita keluarin. Minimal 30 ekor itu sudah masuk dari bagian nisab, sudah mencapai nisab gitu kan. Maka yang kita keluarkan itu adalah anak sapi yang berumur 1 tahun. Tapi kalau sapi itu ketika kita memelihara yang 40 ekor sapi, itu kan sudah mencapai nisab. Jadi yang kita keluarkan daripada zakatnya itu anak sapi yang berumur 2 tahun. Oke, berarti beda sama unta ya? Beda. Berarti tidak ikut kelipatan. Tidak ikut kelipatan. Kemudian kambing. Kalau kambing itu nisabnya itu 40 ekor. Jadi kalau kita sudah melihara 40 ekor, maka zakat yang kita keluarkan itu 1 kambing. Jadi kalau 80 ekor? 80 ekor masih 1 kambing. Nanti berkelipatannya itu adalah 121 kambing. Maka yang dizakatkan itu 2. Oh, jadi tiap hewan itu beda-beda pasti. Beda ukurannya. Dari unta, sapi sama kambing itu pasti beda ya. Beda. Makanya di sini harus kita sering-sering membaca gitu kan, agar supaya kita tahu apa yang harusnya kita edukasikan kepada masyarakat nantinya. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan yang kita dapat dari episode kali ini yaitu dari pentingnya zakat itu sendiri, yaitu zakat selain menjadi salah satu dari rukun Islam, ternyata zakat itu bisa menjadi pengentasan kemiskinan apabila dilakukan dengan terstruktur. Dan dari pengertian zakat mal itu sendiri adalah mengeluarkan sebagian dari harta kita apabila harta kita sudah mencapai pada nisab. Dan untuk dari jenis-jenis zakat mal itu sendiri ada 8. Yang pertama yaitu zakat emas dan perak, yang kedua itu zakat hewan ternak, yang ketiga zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat rikos, zakat investasi, zakat tabungan, dan terakhir yaitu zakat profesi. Oke, dari nisabnya yang 8 jenis tersebut itu fleksibel, jadi kan tergantung dari jenis zakatnya. Seperti yang kita bahas dari tadi itu kan kita ngebahas tentang zakat pertanian. Nah, dari nisab zakat pertanian itu sendiri yaitu ada 2 macam. Yang pertama yaitu bisa 10% apabila dalam pengairannya itu tidak ada tenaga sama sekali, atau semisal kita pengairannya murni dari air hujan begitu, jadi di situ kita pengeluaran nisab zakatnya itu adalah 10%. Dan nisab zakatnya menjadi 5% apabila dalam pengairannya kita menggunakan tenaga, seperti kita menggunakan listrik dalam mengairkan airnya itu, jadi untuk nisabnya menjadi 5%. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk menemani waktu kita dalam 30 menit ke depan. Dan terakhir ya, mungkin ada statement closing dari narasumber kita. Mungkin kami ada yang mau disampaikan. Ya, sederhana ya. Manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Jadi kalau kita memberikan satu kebaikan, maka Tuhan kita itu akan membalas 10. Jadi jangan takut-takutlah untuk memberi kebaikan. Oke. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa untuk stay tune di setiap media sosial HMPS Mazawa untuk mengetahui info podcast selanjutnya. Dan jangan lupa follow serta subscribe akun media sosial kita HMPS Mazawa, Instagram HMPS Mazawa Uinhas, untuk Facebook dan YouTube HMPS Mazawa Uinhas Jember, dan untuk TikTok HMPS MZW Uinhas, serta untuk Spotify yaitu Zawating. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.